Hai Sobat SG, kembali lagi dengan Bimbel SG. Perkenalkan, nama kakak Tuslianingsih, biasa dipanggil Kak Lia. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas materi dan soal yang berkaitan dengan penentuan judul, ide pokok, gagasan utama, kalimat utama pada sebuah teks. Berikut ini adalah contoh dari soal-soal materi tersebut. Yang pertama, penentuan judul, penentuan ide pokok, penentuan gagasan utama, penentuan gagasan pokok. Nah, gimana? Panjang kan teksnya? Kalau ketemu soal seperti itu, pasti ada aja keluhan. Ah, males baca. Wih, panjang banget. Skip aja lah. Ngasal aja deh. Aduh, jangan dong. Sayang loh. Padahal kalau misalnya kita udah tahu caranya, soal jenis ini tuh termasuk soal mudah. Hanya dengan membaca sekilas, nggak perlu tuh baca keseluruhan teks. Cara menentukan judul teks, langkah pertama adalah kita tentukan tema dulu. Untuk mendapatkan tema, kita harus mengetahui gagasan utama dari teks tersebut. Untuk mencari gagasan utama, kita harus tahu dulu kalimat utama masing-masing paragrafnya. Berarti, kalau misalnya ada pertanyaan yang terkait judul, ide pokok, gagasan utama dari sebuah teks, pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari kalimat utama masing-masing paragraf. Terus gimana sih cara menentukan kalimat utama? Kita bisa melihatnya dari letak kalimat utama. Letak kalimat utama ada di 3 tempat ya, A, B, dan C. Nah, A ini adalah letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Terletak di awal paragraf atau kalimat pertama. Kalimat selanjutnya sebagai kalimat penjelas. Paragraf ini nama lainnya adalah paragraf deduktif. Cara menentukan apakah kalimat utamanya benar terdapat di awal paragraf adalah kita bisa melihatnya dari kalimat 2 dan selanjutnya. Apakah di kalimat 2 dan selanjutnya itu terdapat repetisi alias pengulangan kata yang terdapat pada kalimat pertama? Atau di kalimat 2 dan selanjutnya ada kata rujukan seperti ini, itu, tersebut? Atau ada kata ganti seperti ia, dia, mereka, nya? Kalau misalnya ada, berarti kalimat pertama adalah kalimat utama. Letak kalimat utama yang kedua adalah B, belakang paragraf. Terletak di akhir paragraf atau kalimat terakhir. Kalimat sebelumnya sebagai kalimat penjelas. Nah, nama paragraf ini adalah induktif. Cara menentukan apakah kalimat utamanya benar berada di belakang adalah perhatikan kalimat terakhirnya. Apakah berupa simpulan? Simpulan ini ditandai dengan konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, atau penegas. Dengan demikian, jadi, bahkan. Nah, kalau misalnya memang benar di kalimat terakhir terdapat simpulan dan penegas, berarti kalimat terakhir itu adalah kalimat utama. Lalu letak kalimat utama yang ketiga adalah C, atau disebut dengan campuran. Terletak di awal dan akhir paragraf. Kalimat tengah sebagai kalimat penjelas. Nah, jenis paragraf ini disebut dengan paragraf campuran. Jika kalimat pertama dan terakhir memenuhi syarat keduanya, A dan B tersebut, berarti kalimat pertama dan terakhir adalah kalimat utama. Nah, setelah mengetahui cara menentukan kalimat utama, ayo kita bahas soal. Terdapat 4 paragraf, lalu kita diminta untuk menentukan judul dari teks tersebut. Bagaimana caranya? Pertama, kita tentukan kalimat utama masing-masing paragraf. Paragraf 1. Pada kalimat 2 terdapat kata bentuk promosi, yaitu pengulangan dari kalimat 1, ada kata promosi. Lalu di kalimat ketiga ada rujukannya yang mengacu pada bentuk promosi, lalu ada kata yang diulang yaitu promosi. Berarti kalimat 1 merupakan kalimat utama. Kita lihat ke paragraf kedua. Pada kalimat kedua terdapat promosi hadiah yang berupa pengulangan dari kalimat 1. Pada kalimat ketiga terdapat kata hadiah yang juga berupa pengulangan. Berarti kalimat utama pada paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama. Lanjut ke paragraf ketiga. Pada kalimat kedua terdapat pemberian yang maknanya sama dengan hadiah, mengacu pada kata ini. Ini mengacu pada paragraf kedua yaitu hadiah. Di kalimat ketiga ada kata hadiah lagi. Berarti untuk paragraf ketiga, kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama. Terakhir, paragraf keempat. Terdapat kata rujukan tersebut yang mengacu pada paragraf sebelumnya.
Pada kalimat kedua, terdapat kata disinilah yang mengacu pada kalimat sebelumnya, lalu ada kata merek yang mengacu pada kalimat sebelumnya juga. Sehingga paragraf keempat, kalimat utamanya pun terdapat pada kalimat pertama. Nah, setelah kita menentukan kalimat utama, kita bisa menentukan gagasan atau ide pokok dari kalimat utama tersebut. Caranya adalah masing-masing kalimat utama tersebut kita cari subjek dan predikatnya. Paragraf 1, gagasan utamanya bisa dilihat dari subjek predikatnya. Lalu kita lihat paragraf kedua, subjek predikatnya. Paragraf ketiga, subjek dan predikatnya seperti ini. Paragraf keempat, nah subjek predikatnya adalah, setelah kita sudah menentukan gagasan utamanya, kita dapat menentukan judul dari teks yang dimaksud. Berikut ini adalah gagasan utama dari masing-masing paragraf. Dari keempat gagasan utama ini, kita bisa mencari kata yang sama atau kata yang sering keluar, yaitu kata promosi pada paragraf 1, lalu promosi hadiah untuk paragraf kedua. Untuk paragraf ketiga, membicarakan tentang hadiah dapat membangun keakraban. Ini adalah manfaat atau kegunaan. Lalu paragraf keempat, tanpa disadari merek yang berkesanlah yang muncul di benaknya. Ini juga manfaat ataupun kegunaan. Kita bisa menyimpulkan bahwa promosi hadiah diberikan kepada konsumen agar tercipta keakraban dan kepercayaan antara konsumen dan produsen, sehingga merek tersebut menjadi berkesan di benak konsumen. Dari kesimpulan tersebut, kita bisa melihat bahwa pilihan A adalah jawaban yang benar. Kenapa bukan B? Karena di pilihan B tidak menyebutkan kata promosi. Pilihan C juga salah, karena tidak menyebutkan manfaat atau kegunaan. Padahal pada paragraf ketiga dan keempat terdapat penjelasan tersebut. Pilihan D juga salah karena tidak menyebutkan kata promosi. Pilihan E juga salah karena tidak menyebutkan manfaat atau kegunaan. Dengan demikian, apakah judul yang tepat untuk teks tersebut? Jawabannya adalah A. Kesimpulan penjelasan kali ini adalah untuk menentukan judul, tema, gagasan utama, ide pokok, gagasan pokok, berarti kalian harus mencari kalimat utama. Nah, kalimat utama terletak pada awal, akhir atau awal dan akhir paragraf. Biasanya kalimat utama terletak di awal paragraf. Jadi sebenarnya ketika ujian dan waktu sudah mepet, untuk mengetahui semuanya itu, kalian bisa hanya melihat kalimat pertama masing-masing paragraf. Namun kembali lagi ya pada keberuntungan, jadi lebih baik tetap membaca sekilas dengan mencari kalimat utama sesuai petunjuk yang sudah kakak sampaikan sebelumnya. Oke, sekian penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow IG dan Twitter Bimbel SG, serta subscribe, like, share, dan komen YouTube Bimbel SG. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.